Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta as-sawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita masih bisa salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah dirahmatinya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah yang gelap kepada zaman Islamiyah yang tenang benderang. Hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang teragung dan terindah, maka nikmat hidayah adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahlikum." Yang artinya, wahai sekalian hambaku, kalian semua adalah dalam kesesatan kecuali yang kuberi petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kuberi petunjuk. Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang yang beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Artinya mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 5. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang rugi. Sebagaimana dalam firman-Nya, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Keengganan dan ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah saat memohon hidayahnya merupakan sebab besar yang menjadi seorang manusia terhalang dari hidayahnya, dan Allah sangat murka terhadap orang yang enggan berdoa kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang enggan untuk memohon hidayah kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3373. Banyak orang mempunyai keinginan dan niat untuk berbuat kebaikan, tapi mereka menunda-nunda dalam melaksanakannya. Alasan mereka adalah belum mendapat hidayah. Apakah benar mereka menunggu hidayah, atau mungkin sedang terjebak dalam perangkap setan? Rasulullah SAW memperingatkan, segala beramal sebelum tiba ujian yang membuat semuanya gelap. Dalam kondisi itu, seseorang yang di pagi harinya muslim berubah kafir di sore harinya, atau di sore harinya muslim berubah kafir di pagi harinya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang siapa telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi,
tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Mari kita tutup pembacaan hadis kali ini dengan doa supaya kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Amroh, dan umat muslimin dan muslimat, supaya diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.